Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wassallim wa barik ala nabiyyina wa imamina wa sayyidina Muhammadin al-Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat ngalim yang dirahmati Allah, beberapa bulan ini dunia disibukkan dengan upaya melawan pandemi COVID-19. Dari berbagai media kita tahu banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi sebagai dampak dari COVID-19. Ekonomi global melemah, kehilangan pekerjaan dan pendapatan, bahkan kematian ratusan ribu orang karena positif COVID. Sahabat-sahabatku, kita sebagai muslim harus terus berikhtiar melawan pandemi ini dengan disertai rasa husnudzon kepada Allah. Dengan berprasangka baik kepada Allah, kita berharap bisa memetik hikmah dari peristiwa ini. Dalam Al-Quran kita menemukan kata hikmah disebutkan 20 kali. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Arti kata hikmah menurut jumhurul ulama adalah kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan apa yang bisa kita ambil dalam situasi sulit ini? Sahabat ngalim yang berbahagia, selama pandemi ini kita dipaksa oleh keadaan untuk tetap tinggal di rumah, sehingga kita memiliki banyak waktu bersama keluarga. Ini salah satu hikmah. Kita bisa menemani dan membimbing langsung anak-anak, pendidikannya, bisa mengaji bersama, sholat berjamaah, dan menciptakan hal-hal seru dan menyenangkan bersama suami dan anak-anak di rumah. Hikmah kedua adalah mensyukuri kesehatan. Kita menjadi lebih peduli terhadap kesehatan dan menyadari bahwa kesehatan adalah nikmat terbesar. Sementara itu, para ahli kesehatan terus berupaya melakukan penelitian untuk menemukan obat dan vaksin COVID-19 ini. Hikmah ketiga, beberapa ahli berpendapat bahwa pandemi ini membawa keseimbangan alam. Berkurangnya polusi, sungai dan laut menjadi lebih jernih. Sahabat ngalim yang dicintai Allah, hikmah tertinggi dari pandemi ini adalah hikmah imaniyah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Roksul hikmati makhafatullah. Hikmah tertinggi adalah meningkatnya rasa takut pada Allah. Nah, bagaimana pandemi ini menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah? Sahabat-sahabatku, kita harus mengimani bahwa pandemi ini terjadi dengan kehendak Allah. Ini adalah takdir Allah. Pandemi COVID yang hampir terjadi di seluruh dunia menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Negara adidaya dan negara dengan perekonomian terkuat sekalipun tak luput dari musibah ini. Badi'us samawati wal ard idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah lah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata, terjadilah, maka terjadilah sesuatu itu. Al-Baqarah ayat 117. Tiada yang mampu menghentikan penyebaran
virus ini hingga ke seluruh dunia. Manusia terasa sangat lemah. Manusia terasa sangat kecil dan tidak berdaya dihadapkan pada takdir Allah. Apalagi di hadapan Allah di akhirat kelak. Maka kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah untuk bekal akhirat kita. Bisa jadi pandemi ini memberi kita kesempatan bertaubat, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Sahabat-sahabatku, ibadah itu tidak terbatas pada ibadah mahdhah seperti sholat dan puasa saja. Terkadang, walaupun berkumpul dengan keluarga di rumah, beban kerja perempuan sebagai istri dan ibu menjadi lebih banyak. Tapi dengan niat lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah, kita bisa memberi makna ibadah pada segala apa yang kita lakukan di rumah. Dari memulai memasak, menjaga kebersihan rumah, merawat anak-anak, dan seterusnya, terus berulang-ulang tidak habis-habis. Berarti pahala ibadah kita juga mengalir terus. Selain itu, kepedulian, perhatian, dan bantuan kita kepada tetangga, sanak saudara yang terdampak COVID-19 akan menjadi ibadah yang sangat berarti dan tentu akan mendapat balasan dari Allah. Sahabat-sahabatku tercinta, semoga dari musibah yang mendera, kita bisa memetik hikmah berharga. Setiap detik menjadi ibadah makbulah. Setiap langkah mendekatkan kita padanya. Amin. Mohon maaf atas segala hilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.